Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji P3 guru tertentu periode 3 2025. Perkenalkan, nama saya Hernawati Rizwana, SPD NIM 2514461434 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya melakukan uji kinerja di SD 19 Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu dalam materi pengamalan Pancasila. Ini KTP saya. Terima kasih dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita
dinilai sesuai bunyi tersebut, antara lain yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebaiknya menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo dijelaskan ya. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah. Menerapkan sila-sila Pancasila yang di rumah, tengok gambar ini, ya kan? Dapat membuat hubungan kita dengan keluarga dan tetangga berjalan harmonis. Sila pertama, nilai ketuhanan. Berikut contohnya penerapan sila pertama Pancasila yang ada di rumah, seperti beribadah bersama tetangga yang beragama, sama di rumah di ibadah terdekat, merayakan hari besar keagamaan bersama, tetangga yang beragama sama, bermain dan bergaul dengan semua tetangga walaupun berbeda agama. Lihat gambarnya ini. Dia sedang apa, Nana? Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Sila yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Berikut contoh penerapan sila kedua Pancasila yang di rumah: menghormati dan menyayangi tetangga tanpa memandang status sosialnya, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Perhatikan penjelasannya: mengucapkan permisi saat lewat di depan tetangga yang lebih tua. Tengok dulu gambar ini. Dia sedang apa, Den? Menghibur temannya yang sedang sedih. Menghibur temannya yang sedang sedih. Merupakan apa? Salah satu nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga, nilai persatuan. Contohnya yaitu yang nilai Pancasila yang ada di rumah: bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah secara rutin, bermain dan bergaul semua tetangga tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan bahasa, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kebudayaan tetangga yang berbeda denganmu. Ya, seperti ini. Ini contohnya. Ngapain dia gambarnya? Sedang apa dia? Ya, bermain dengan semua teman tanpa memandang perbedaan suku. Dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan rumah, penerapan Pancasila itu udah paham? Sudah, Bu. Sekarang Bu kasih tahu ya, Bu jelaskan tentang penerapan Pancasila. Nah, itu makna dari yang pertama. Maknanya apa? Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan agama. Ya kan? Yang ke makna sila yang kedua. Makna sila yang kedua. Apa maknanya sila yang kedua? Rantai. Rantai.
Contohnya seperti mengikuti upacara, menjaga kebersihan, gotong royong, ya kan? Sekarang simbol Pancasila yang keempat itu apa? Banteng. Apa maknanya? Kepala banteng itu anak-anak, jelaskan ya. Kepala banteng itu yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Contohnya apa kalau musyawarah? Musyawarah apa? Mendengarkan pendapat orang lain. Ya kan? Baru habis yang keempat, simbol nilai Pancasila yang kelima. Yang kelima itu siswa harus mencari pengalaman dalam pengamalan sila-sila. Contohnya, coba kelompok 1, pengalamannya dalam sila pertama itu apa? Ngapain? Nah, terus? Ya, apa lagi? Membaca? Membaca doa apa? Atau kalau sudah pulang ngapain kita? Membaca apa lagi? Doa sesudah belajar, ya kan? Nah, sekarang contohnya dari kelompok 2. Kelompok 2-nya tadi dari sana, kelompok 2 yaitu apa ya? Kelompok 2-nya yaitu kasih pendapat tentang sila yang sih dari kelompok 3. Iya. Kebersihan sekolah bersama, mengikuti gotong royong, membersihkan lingkungan. Tepuk tangan buat kawan-kawannya. Ya. Sekarang kelompok yang 2 ini, kelompok yang ketiga, kelompok 3, sebutkan pengalaman dalam sila kedua. Pengalaman apa? Menolong teman yang sedang terjatuh dari sepeda. Ya, bisa. Menghormati guru dan orang tua. Ya. Tidak membeda-bedakan antara suku dan agama. Iya. Sekarang kita bermain peran. Ya, berperan kita ya. Bermain peran. Berapa kelompok kita, Nana? 3, Bu. Ya. Bermain peran 3 kelompok. Yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, perankan nanti kasih pendapat anak-anak semua tentang peran dialog itu. Udah, mulai dari kelompok 1-nya. Dengarkan. Nah, berdiri. Dari kelompok 1. Teman-teman, saat kita kotor sekali, kalau tidak dibersihkan, besok kita bisa ditegur. Aku capek. Biarkan nanti petugas piket saja yang membersihkan. Iya. Tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita gotong royong supaya cepat selesai. Baik, bagaimana kalau kita bertugas? Ada yang menyapu, mengepel, dan merapikan meja. Kalau itu aku mau bagian merapikan meja saja. Perhatikan, nanti kelompok masing-masing memberi pendapat. Pendapat kelompok 1 apa? Harus. Setuju? Setuju.
Bagus. Kalian semua sudah mempraktekkan nilai Pancasila, musyawarah, gotong royong, dan keadilan dalam membagi tugas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kelompok 2 diperhatikan. Nanti kasih pendapatnya dari kelompok masing-masing. Teman-teman, kelas kita kotor sekali. Kalau tidak dibersihkan, besok kita bisa ditegur. Aku capek. Biarlah nanti petugas kita saja yang membersihkan. Tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita gotong royong supaya cepat selesai. Baik, bagaimana kalau kita bagi tugas? Ada yang menyapu, mengepel, dan merapikan meja. Kalau begitu aku mau bagian merapikan meja saja. Tidak masalah, yang penting semua ikut berperan. Setuju? Setuju. Ya. Ternyata kalau dikerjakan bersama-sama cepat selesai dan menyenangkan ya. Betul, inilah gotong royong sesuai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Siapa yang membersihkannya? Ternyata bersih semua ya. Kami bersama-sama, Pak, kami membagi tugas dan bekerja sama. Bagus, kalian mempraktekkan nilai Pancasila, musyawarah, gotong royong, dan keadilan dalam pembagian tugas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kelompok 3. Teman-teman, kelas kita kotor sekali. Kalau tidak dibersihkan, besok kita bisa ditegur. Aku capek. Biarlah nanti petugas pilih saja yang membersihkan. Tapi ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita gotong royong supaya cepat selesai. Baik, bagaimana kalau kita bagi tugas? Ada yang menyapu, mengepel, dan merapikan meja. Kalau begitu aku mau bagian merapikan meja saja. Tidak masalah. Yang penting semua ikut berperan. Setuju. Ternyata kalau dikerjakan bersama-sama cepat selesai dan menyenangkan ya. Betul, ini gotong royong sesuai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Ya. Ternyata bagus, kalian sudah mempraktekkan nilai Pancasila, musyawarah, gotong royong, dan keadilan dan pembagian tugas. Terima kasih, Guru. Nah, sekarang Ibu mau ngasih gambar dari Pancasila. Setiap kelompok yaitu memasukkan dalam simbol sila yang pertama apa, yang kedua apa, dimasukkan, ditempelkan. Ya? Ya. Tuanya. Kelompoknya tulis di atasnya, kelompok berapa dia?
Cepat dikerjakan. Nanti kelompoknya buat, habis itu dikumpulkan. Dan ketuanya. Sudah siap? Kumpulkan. Sudah siap dikumpulkan. Sudah siap semua. Sudah siap dikumpulkan ya. Sudah siap semua kan? Sudah. Sekarang yaitu lembar kerja masing-masing. Kerjakan lembar kerja masing-masing. Udah kerjakan. Lembar kerjanya masing-masing dikerjakan. Kerjakan. Udah dapat semua? Udah dapat semua? Cepat, kerjakan. Udah, kerjakan aja udah. Gak apa-apa. Ini aja. Udah, kerjakan. Udah. Kalau dikumpul cepat dikumpulkan. Sudah. Cepat kerjakan ya. Ya kan? Jangan di rumah. Ya kan? Semua itu harus kita amalkan setiap hari. Yaitu dalam pengamalan Pancasila ini, contohnya juga bersih kelompok 2 ini. Kalau kita, ibu tanya lagi, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya seperti apa? Contohnya tadi, ngapain kita? Sebelum belajar dan sudah belajar. Ya. Kalau kita contoh lagi dari sila pertama, apa lagi? Contohnya apa lagi? Tidak mengejek keyakinan orang lain. Nah itu ya bisa juga dalam sila pertama. Kita boleh membeda-bedakan ya kan? Boleh kita membeda-bedakan agama lain? Nah, kalau dia kaya, yang satu miskin, boleh diejek-ejek, diolok-olok? Tidak boleh membuli kawannya. Kalau ada di sekolah ini bekerja sama atau gotong royong itu kita harus kerja sama-sama. Tidak
Indonesia. Kalau nggak ada Pancasila kita berpecah belah. Tidak.